Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali duduk di majlis ilmu. Kita akan ulas kembali tentang qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan para nabi dan juga rasul. Kenapa saya angkat masalah ini kembali? Karena terkadang manusia mendapatkan kisah-kisah di luar daripada Al-Quran dan Sunnah, dari kisah-kisah orang kafir, ataukah kisah-kisah selebritis, pemain bola dan yang lainnya. Terkadang bisa mempengaruhi kehidupannya. Sementara di dalam Al-Quranul Karim banyak kisah-kisah yang sangat berfaedah untuk kehidupan kita dan kita pelajari dalam keseharian kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah yang pertama adalah kisah Abul Basharil Ula, bapak manusia yang pertama. Saya ambil satu ayat ataupun beberapa ayat rujukan, selebihnya kita kembangkan kisah ini dari hadis-hadis yang sahih ataupun kisah-kisah Israiliyat yang bisa menopang cerita yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bercerita tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan di permukaan bumi ini khalifah. Maka para malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang yang akan merusak padanya, yang akan menumpahkan darah, sementara kami para malaikat makhluk yang senantiasa bertasbih memujimu, mensucikan dirimu. Maka Allah berfirman, sesungguhnya saya lebih mengetahui apa yang kalian ketahui. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Di dalam kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, sebelum saya masuk pada kisah ini, maka ada 3 makhluk ataupun 4 makhluk yang akan terkait dengan kisah ini. Pertama, Adam alaihi salatu wassalam, dan dia adalah orang yang pertama kali Allah ciptakan dari kalangan manusia. Bahkan dia manusia pertama yang Allah ciptakan. Bahkan dia adalah nabi yang pertama dan nabi yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Kemudian yang kedua, Hawa, dan dia adalah wanita pertama yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dari tulang rusuk Adam. Kemudian yang ketiga, Iblis, dan Iblis adalah bagian daripada jin yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari api, dan dia bukan dari kalangan para malaikat. Berdasarkan firman Allah azza wa jalla, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu bagian daripada jin yang bermaksiat kepada perintah Rabbnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, malaikat. Dan malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, dan mereka makhluk yang tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 makhluk yang terkait dengan kisah Adam alaihi salatu wassalam. Adapun secara global, faedah dari kisah Adam alaihi salatu wassalam yang nanti kita akan petik, yang pertama, anna inkishaful awrati awwalu su'in wa ighwa'in asabal insan min kibali syaitan. Bahwa terbukanya aurat dari Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa adalah awal keburukan yang menimpa manusia, yang ditimpakan oleh syaitan kepada Adam dan juga istrinya. Yang kedua, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam itu untuk memakmurkan bumi, melaksanakan perintah-perintah Allah berdasarkan ilham, wahyu, dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan maksud Allah menciptakan dirinya, dan hikmahnya Allah turunkan Adam dari surga ke bumi. Kemudian yang ketiga, ikhbarullah bil adawati baina Adam wa zawjihi wa baina iblis, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan permusuhan sengit antara Adam dan istrinya melawan iblis dan para pengikutnya. Dan yang terakhir, ikhbarullah ta'ala ats-tsaqalaini bima jara ala abawaihima min syu'amil ma'siyati wa mukhalafatil amri. Penghabaran Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk, 2 makhluk jin dan juga manusia, terhadap apa yang menimpa kedua bapa mereka, Adam alaihi salatu wassalam, di mana manusia setelah Adam alaihi salatu wassalam juga akan melakukan maksiat sebagaimana bapa mereka juga Adam alaihi salatu wassalam, dan menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dengan rahmatnya. Ini diantara global cerita Adam alaihi salatu wassalam yang kita akan kisahkan
pada malam hari ini. Baik. Sebelum saya menceritakan berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim, saya akan bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih terkait dengan ciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Pertama, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abi Musa radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi, faja'a banu Adam ala qadril ardi, faja'a minhumul abyadu wal ahmar wal aswadu wa ma baina dhalik, wal khabithu wat tayyibu was sahlu wal haznu wa ma baina dhalik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil segenggam tanah dari beberapa jenis tanah yang ada di bumi. Maka datanglah keturunan Adam alaihi salatu wassalam berdasarkan sifat-sifat tanah. Di antara mereka ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam, ataupun yang bercampur dari warna-warna itu. Di antara mereka ada yang jelek, ada yang baik, ada yang mudah, ada yang menderita, dan bercampur di antara itu semuanya. Hadis ini dikeluarkan Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, hadis Bukhari dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka panjang ataupun tinggi Adam itu 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Berarti 60 hasta tingginya Adam itu 30 meter. Kemudian wa ba'da an khalaqallahu ta'ala jasada Adam bihadha syakli sawwahu wa nafakha fihi ruh, wa dzalika kama qala Allah azza wa jalla, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian setelah Allah bentuk Adam sedemikian rupa, dan tidak ada makhluk yang melebihi indahnya ciptaan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka Allah tiupkan ruh. Kemudian setelah Allah tiupkan ruh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, maka apabila kami sempurnakan ciptaannya, kemudian kami tiupkan ruh di dalamnya dari ruhku, maka kalian wahai para malaikat sujudlah kepada Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis yang sahih tentang ciptaan istrinya Adam alaihi salatu wassalam, Hawa, Rasul mengatakan, istausu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu fa in dhahabat tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'. Kata Nabi SAW, berbuat baiklah kepada para wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu sebelah atasnya. Apabila engkau memaksanya, maka engkau akan memecahkannya, dan apabila kau biarkan, maka tulang itu akan terus bengkok. Oleh karena itulah maka berwasiatlah dengan kebaikan kepada para wanita. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari
dan ini menunjukkan bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok, yang paling atas. Ini di antara 3 hadis yang sahih berbicara tentang ciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Adapun tentang umur Adam alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, masaha dhahra, maka Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya. Fa akhraja minhu ma huwa min dharari ila yaumil qiyamah. Maka dari punggung Adam ini akan keluar anak keturunannya yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Laki-laki, perempuan, dan begitu seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Adam alaihi salatu wassalam, wa kana umru Adam alfa amin, dan umur Adam itu diberikan 1000 tahun. Diberikan 1000 tahun. Kemudian fazadahu arba'ina aman. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan Adam 1000 tahun, fakataballahu bidzalika kitaban wa asyhada alaihi almalaika. Ketika Allah memberikan usia yang panjang itu, langsung dicatat usianya dan disaksikan para malaikat. Suatu ketika Adam alaihi salatu wassalam bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat salah satu dari keturunannya, Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Di dahinya ada cahaya. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, siapa dia? Maka malaikat mengatakan, itulah Daud dari keturunanmu. Kemudian Adam mengatakan, berapa usianya? Maka dia mengatakan 60 tahun. Kata Adam alaihi salatu wassalam, kuberikan 40 tahun dari usiaku, genapkan 100 tahun. Maka ketika Adam alaihi salatu wassalam kemudian datang malakul maut hendak mencabut ruh Adam alaihi salatu wassalam, Adam kira bahwa usianya masih 40 tahun lagi. Dia lupa kalau usia itu sudah diberikan kepada Daud alaihi salatu wassalam. Maka dari sini Adam lupa. Ketika itulah Adam disebut al-insan, makhluk pelupa. Maka seluruh keturunannya disebut insan. Karena Adam lupa, maka seluruh keturunannya menjadi lupa. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, dan hadis ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan disahihkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, begitu juga Imam Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Hakim meriwayatkan hadis ini. Maka Adam alaihi salatu wassalam diberikan usia panjang, tetapi 40 tahun kemudian diberikan kepada Daud alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, kita masuk dalam kisah Adam berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bumi yang kita pijak ini dulu tidak dihuni oleh manusia. Yang pertama menghuni itu adalah jin. Itulah jin pertama kali menghuni bumi. Maka jin ini melakukan kerusakan di mana-mana. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala utus dari kalangan jin jin yang paling soleh di antara mereka. Tidak disebut namanya, tetapi dalam kisah Israiliyat disebut namanya Azazil. Dialah jin yang paling soleh, yang hidup di antara jin-jin yang ketika itu menguasai bumi. Maka kemudian Azazil ini, jin yang paling soleh itu, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala layaknya seorang nabi berdakwah memperbaiki bangsa jin. Akan tetapi
karena bangsa jin yang jahat jauh lebih banyak dibandingkan yang baik, maka kewalahanlah jin yang saleh ini. Maka dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah kirim para malaikat untuk menjadi tentara bagi jin yang saleh ini. Maka malaikat inilah kemudian menolong dan membantu jin yang menurut Israiliyat disebut Azazil. Maka sebagian jin akhirnya dibantai, yang masih kemudian membangkang dibunuh, sebagian mereka lari dipenjarakan di hutan-hutan, di lautan dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Azazil berhasil mentertibkan bangsa jin dan menghukum jin-jin yang jahat. Maka sebab itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat Azazil ke langit, kemudian hidup bersama para malaikat. Sebagaimana kisah Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam, Allah angkat ke langit. Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyya, kami tempatkan tempat yang paling tinggi bagi Idris di langit keempat. Maka begitu juga Azazil diangkat ke langit, kemudian hidup bersama para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan iblis ataupun tempatkan Azazil di sorga yang penuh dengan kenikmatan, menjadi khazainul jannah, menjadi bendaharawan sorga, diberikan semua kenikmatan sorga, dan iblis merasakan nikmat yang luar biasa sampai pada waktunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan satu makhluk yang akan menjadi khalifah di permukaan bumi. Khalifah itu artinya yakhlufu ba'duhu ba'dha. Khalifah bukan memimpin artinya. Khalifah itu artinya makhluk yang bergenerasi. Ketika hilang generasi pertama, muncul generasi berikutnya. Artinya manusia tidak akan musnah sampai akhir zaman. Itulah maksud khalifah. Yakhlufu ba'duhu ba'dha. Bukan pemimpin bumi, sebagaimana kesalahan orang ketika memberikan penafsiran makna khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksud khalifah di sini artinya makhluk yang yakhlufu ba'duhu ba'dha, di mana datang generasi kemudian hilang, datang generasi yang lainnya. Maknanya makhluk yang bergenerasi, makhluk yang berketurunan, itu namanya khalifah. Lah Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam alaihi salatu wassalam menjadi makhluk yang bergenerasi dari anak keturunannya. Disebutkan dalam sebuah hadis bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan Adam alaihi salatu wassalam adalah dengan cara mengutus Jibril. Jadi Jibril alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke bumi. Kemudian iblis Jibril alaihi salatu wassalam hendak mengambil tanah di bumi, tetapi kemudian ditolak oleh bumi. Bumi menolaknya. Kemudian mengatakan, aku berlindung kepadamu wahai Jibril. Maka Jibril pun kemudian tidak jadi mengambilnya. Dan itu berdasarkan beberapa riwayat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang lainnya. Begitu juga sama malaikat kembali tanpa hasil, karena bumi berlindung kepada Allah untuk diambil tanahnya. Sampai pada waktunya, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut untuk mengambil sebagian tanah yang ada di bumi untuk menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Bumi pun berlindung untuk diambil tanahnya, tapi malakul maut dia mengatakan wa ana a'udzu billahi an arji walam anfid amrahu.
Sebagaimana engkau bumi berlindung kepada Allah untuk kuambil tanahnya, aku pun berlindung kepada Allah. Aku tidak akan kembali kepada Allah sampai kuambil tanahmu. Akhirnya kemudian Malakul Maut pun mengambil beberapa tanah, ada yang berwarna merah, berwarna putih, berwarna hitam, ada yang juga bercampur, kemudian diangkat ke langit. Kemudian dengan sebab tanah itulah Allah ciptakan sendiri Adam alaihi salatu wassalam. Adam tidak diciptakan dengan kun fayakun. Adam diciptakan dengan Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan apa? Untuk mematahkan hasadnya iblis. Karena iblis mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik dibandingkan Adam. Saya lebih baik dibandingkan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, kau ciptakan dari tanah. Itu hasadnya iblis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala untuk mematahkan hasadnya iblis yang mengatakan dia lebih baik daripada Adam, maka Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, langsung dengan kedua tangan Allah, sementara iblis diciptakan dengan kun fayakun. Maka kias iblis itu kias batil yang mengatakan bahwa saya lebih baik dibandingkan Adam. Bahkan Adam jauh lebih baik, karena Allah yang menciptakan dengan sendirinya, Allah yang memasukkan ruh ke dalam badannya, Allah yang menjadikan malaikat sujud kepadanya, dan banyak segudang keistimewaan Adam dibandingkan iblis laknatullah alaih. Maka jadilah Adam terbuat dari tanah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam Al-Qur'anul Karim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan kami ciptakan manusia itu dari tanah. Maksudnya asal penciptaan manusia dari tanah, bukan berarti kita semua turunan Adam dari tanah, tidak. Maksudnya asal penciptaan Adam dari tanah. Adapun kita bukan dari tanah, tetapi karena asal ciptaan kita, bapak kita dari tanah, maka kita pun akan kembali ke tanah. Makanya orang-orang yang beriman apabila kembali ke tanah, maka tanah akan memeluk kita. Makanya di dalam kuburan itu ada 4 peristiwa yang akan berlaku. Pertama, himpitan bumi. Yang kedua, fitnah kubur. Yang ketiga, azab kubur. Yang keempat, nikmat kubur. Yang pertama kali himpitan kubur. Semua orang akan dihimpit kuburan. Bayi yang tidak berdosa saja akan dihimpit kuburan. Bahkan Rasul mengatakan kalau seandainya ada yang selamat dari himpitan ini, tentulah Sa'd bin Mu'ad yang akan selamat. Padahal Sa'd bin Mu'ad itu ketika meninggal bergegar arsy Allah Subhanahu wa taala, turun 70.000 malaikat mengantarkan jenazahnya, tapi dia pun tidak selamat dari himpitan bumi. Tetapi para ulama mengatakan kalau himpitan itu mengenai orang-orang kafir, maka akan meremukkan seluruh tulangnya. Tapi kalau himpitan itu kepada orang yang beriman, maka sebagaimana seorang anak yang hilang kemudian berjumpa dengan ibunya, maka akan dipeluk dengan kasih sayang, maka tanah itu akan memeluk kita sebagaimana seorang ibu memeluk anaknya. Tidak terasa apapun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala biarkan Adam mengeras. Ketika mengeras inilah iblis penasaran, Allah menciptakan siapa dan untuk apa maksudnya. Maka akhirnya iblis pun selalu datang mengitari patung Adam yang belum ditiupkan roh itu. Terkadang masuk ke lubang hidung, keluar dari lubang telinga, masuk ke lubang telinga, keluar dari lubang mulut. Kemudian kata iblis, araftu annahu ajwab. Aku mengetahui bahwa Adam itu terlampau banyak rongga, banyak lubang. Artinya ini makhluk yang lemah. Maka iblis ketika itu mengatakan, lau sullitu alayya la uhlikanna. Kalau makhluk ini diserahkan kepadaku, ku hancurkan dia. Artinya bahwa dari sini
iblis sudah nampak hasadnya kepada Adam alaihissalam padahal belum ditiupkan roh. Dan itulah yang mengakibatkan celakanya iblis, diakibatkan dari penyakit hasad. Makanya ulama mengatakan hasad adalah penyakit pertama yang menimpa iblis di langit dan yang menimpa di bumi nanti pada kisah Qabil dan Habil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Maka Adam mulai ditiupkan roh. Maka Allah perintahkan para malaikat untuk menyaksikan, termasuk juga iblis hadir di antara para malaikat. Maka ketika ditiupkan roh dan roh itu sampai di matanya, mulailah memandang mata Adam alaihi salatu wassalam, dilihatnya dia berada di sorga. Dia melihat bagaimana nikmatnya sorga, buah-buahan sorga, macam-macam yang di sorga. Kemudian mulailah ruh itu menjalar sampai tenggorokannya. Mulailah Adam merasa lapar. Dia terus memandang buah-buahan sorga. Akhirnya ketika betul-betul ruh sampai di tenggorokan, Adam pun bersin. Kemudian Allah mengatakan, "Qul ya Adam, alhamdulillah." Maka Adam mengatakan, "Alhamdulillah." Maka Allah berfirman, "Yarhamuka rabbuk." Semoga Allah merahmati dirimu. Maka kemudian Adam alaihi salatu wassalam terus ruh itu menjalar sampai ke badannya. Belum sampai kaki, tangannya sudah berusaha untuk mengambil buah-buahan sorga. Makanya Allah mengatakan, "Khuliqal insanu min ajal." Manusia diciptakan itu tergesa-gesa, tidak sabar. Adam tidak sabar, maka turunannya pun tidak sabar. Sampai ketika kemudian betul-betul ruh sampai di kakinya, Adam betul-betul menjadi manusia, antara jiwa dan jasad bersatu. Maka Adam pun kemudian diberikan nikmat oleh Allah, boleh memakan apapun yang ada di sorga dan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ketika itulah momen yang ditunggu-tunggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang tadi saya katakan di awal, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sampai kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sujudlah kalian kepada Adam." Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka para malaikat pun sujud secara keseluruhan, semuanya tanpa terkecuali. Kecuali satu orang yang ada di kalangan para malaikat, dialah Azazil. Dialah jin yang saleh, yang kemudian berubah menjadi taleh dan akhirnya menjadi iblis laknatullah alaihi, tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisah setelah tidak sujudnya Adam? Bagaimana murkanya Allah kepada iblis? Bagaimana iblis juga murka kepada Adam sehingga memberikan was-was kepada Adam? Bagaimana diciptakan istrinya Adam? Bagaimana Adam di sorga? Bagaimana diturunkan dari sorga? Maka kisah ini masih berlanjut. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.